Komisi Kejaksaan menyayangkan Kejaksaan Agung yang belum mencopot gelar Jaksa Pinangki Sirna Malasari meski sudah menjadi tersangka dugaan suap di kasus Joko Chandra. Sementara desakan segera ada tersangka baru di kasus pelarian Joko Chandra baik dari kepolisian maupun kejaksaan terus menguat. Pekan ini Persatuan Jaksa Indonesia membuat kejutan. Memberi bantuan hukum kepada Jaksa Pinangki yang tersandung kasus suap narapidana Joko Chandra. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung menilai langkah Persatuan Kejaksaan Indonesia sudah sesuai aturan organisasi. Dalam anggaran organisasi disebut, anggotanya berhak mendapat bantuan hukum jika terkena masalah hukum. Apalagi hukuman yang mengancam Jaksa Pinangki jika terbukti bersalah cukup lama, 5 tahun penjara atau lebih. Sesuai dengan anggaran dasar Persatuan Jaksa Indonesia, maka kepada anggotanya diberikan hak untuk didampingi pengacara atau penasihat hukum yang oleh pengurus PJI ditunjuk pengacara atau penasihat hukum dari luar kejaksaan, dari organisasi profesi pengacara. Komisi Kejaksaan menilai wajar jika publik mengkritik langkah Persatuan Jaksa Indonesia. Tapi menurut Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Barita Simanjuntak, yang patut disayangkan justru Kejaksaan Agung yang hingga saat ini belum juga mencopot Pinangki Sirna Malasari dari gelar jaksa. Padahal dari temuan awal sudah ada dugaan pelanggaran pidana dari pertemuan Pinangki dengan Joko Chandra di Malaysia plus dugaan penerimaan suap atau dijanjikan akan menerima suap. Temuan pemeriksaan itu kan jelas bahwa ada indikasi dugaan pelanggaran pidana. Ini terbukti kemudian ya oknum Jaksa P ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Jampitsus Kejaksaan Agung. Itu artinya kalau temuan pengawasan ada dugaan pelanggaran pidana, ya seyogianya tingkat hukuman disiplinnya misalnya bisa berupa pencopotan jabatan jaksa. Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta polisi menelusuri semua pihak yang diduga membantu buronan Joko Chandra leluasa keluar masuk Indonesia. Hingga saat ini, di kepolisian sudah ada 4 tersangka, yakni 2 Jenderal Mabes Polri, 1 pengusaha, 1 lagi kuasa hukum Joko Chandra. Sementara di Kejaksaan Agung, baru Jaksa Pinangki jadi tersangka. Ya, dalam kasus Joko Chandra ini penting bagi kepolisian untuk menggali apakah ada oknum-oknum lain yang terlibat dalam membantu pelarian dari buronan kelas kakap tersebut. Jika ada dan di luar dari 3 perwira tinggi Polri serta pengacara dan juga saat ini kita ketahui ada oknum kejaksaan juga, maka sudah menjadi kewajiban bagi kepolisian untuk menetapkan tersangka pihak-pihak tersebut dengan sangkaan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana membantu pelarian buronan. Sepanjang Juni lalu, Joko Chandra masuk Indonesia diduga melewati pos perbatasan Indonesia-Malaysia di perkebunan sawit PT Ledo Lestari di Bengkayang, Kalimantan Barat. Joko Chandra sempat singgah di kantor di dalam area perkebunan, kemudian berganti mobil dari plat nomor Malaysia ke mobil plat nomor Indonesia. Personalia perusahaan mengaku tidak mengetahui orang yang ia layani adalah buronan kakap Indonesia di kasus korupsi hak tagih hutang Bank Bali.